Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani sehat, bertani melimpah, kebahagiaan petani dan teman-teman semuanya dari tim Ciruna Agritama wilayah Barat. Ini Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan. Ini hadir di hadapan Bapak-Bapak dari PT Ciruna Agritama Jakarta sebagai solusi untuk budidaya tanaman. Nah, ini saya Bapak Ibu semuanya akan membahas terkait dengan tanaman padi akan melimpah sampai 20% dari produk dari PT Ciruna Agritama. Nah, pertama, Bapak Ibu semuanya, maka ini Bapak Ibu. Nah, tanaman itu akan sehat atau tidak sehat itu pengaruhnya banyak. Di samping itu pengaruh dari teknologi yang dikembangkan, maka ada pengaruh dari alam lingkungan yang itu perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Ada iklim, suhu, ketersediaan air, sinar matahari, udara kelembapan. Ini akan mempengaruhi suhu yang tinggi dan rendah karena semua tanaman itu mempunyai syarat tumbuh termasuk suhu, termasuk ketersediaan air, termasuk sinar matahari, udara dan kelembapan. Nah, untuk padi itu suhu yang diperlukan sampai berapa? 25 sampai 32 derajat Celcius. Ketersediaan air cukup, sinar matahari sampai 80%. Yang kedua ada udara cukup, kelembapan cukup. Maka kalau itu tersedia bagus, syarat tumbuhnya bagus. Yang kedua tanah, biasanya tanah ada tanah itu bermacam-macam saat ini. Nah, unsur yang beracun ada. Ya, apa unsur yang beracun? Nah, ini ada, kalau tanah itu asam, maka unsur yang beracun yang paling utama timbul adalah besi dan aluminium. Ini yang dipengaruhi. Kalau itu basah, maka yang timbul adalah unsur hara yang menjadi racun ada karbon yang terlalu tinggi, sehingga karbon terlalu tinggi tidak bisa untuk bersatu, untuk bersahabat dengan kondisi tanaman, sehingga tanaman terganggu pH yang terlalu tinggi. Unsur hara tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, yang kedua sifat tanah itu harus diperbaiki. Tanahnya bagus, secara biologis bagus, kimia bagus, kan itu ya. Nah, yang ketiga unsur hara tercukupi unsurnya. Kalau ini sudah tercukupi, iklim bagus, tanah pH-nya bagus, otomatis unsur beracun itu tertekan, sifat tanahnya sudah bagus karena penggunaan mungkin pembenahan untuk pupuk organik tercukupi, unsur hara tercukupi, insya Allah tanaman itu akan berkembang bagus. Nah, itu dengan pencegahan teknologi yang ada untuk meningkatkan. Yang ketiga apa? Kebutuhan pupuk untuk tanaman. Pupuk apa yang diperlukan untuk tanaman? Yang pertama adalah pupuk makro, Pak. Pupuk makro ini pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Itu ada NPK. Yang kedua ada pupuk sekunder, makro sekunder. Itu dibutuhkan dalam jumlah banyak setelah NPK. Ada Ca kalsium, ada Mg magnesium, ada S itu sulfur. Maka dibutuhkan tanaman jumlah banyak setelah makro. Yang ketiga pupuk mikro. Pupuk mikro itu dijumlahkan dalam jumlah kecil tapi sangat dibutuhkan. Ada Fe ada besi, ada Mn itu mangan, ada Mo itu molybdenum, ada Co itu tembaga, ada Zn itu zinc, dan ada Bo itu boron dibutuhkan. Kalau ini tercukupi semuanya, maka pH tanah akan netral. Nah, kalau akan netral, pertumbuhan pasti bagus dan akan meningkat. Nah, berapa banyak pupuk yang diperlukan oleh tanaman itu berdasarkan analisa tanaman dan analisa tanah dan air. Nah, itu sudah periode pertumbuhan harus kita amati bersama-sama, sehingga kebutuhannya apa itu kita akan tahu. Makanya bercocok tanam itu harus, Bapak Ibu semuanya, harus diamati betul tanamannya seperti apa, kebutuhan seperti apa. Nah, ini penyakit tanaman padi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ada busuk batang rhizotania. Nah, penyakit yang mengakibatkan batang
padi membusuk dan tanaman menjadi layu, ini menyebabkan tanaman padi tumbang dan mengurangi hasil panen. Ini biasanya menyerang pada awal pada curah hujan yang tinggi, pada kondisi tanah yang labil, yang pH-nya turun, ini mulai nyerang. Nah, ini dari gambar yang satu itu yang sebelah kanan ini ya. Yang kedua karat daun, Bapak Ibu. Karat daun ini atau bahasa kimianya Puccinia spp. Nah, penyakit jamur yang menyebabkan bercak-bercak oranye pada daun padi. Penyakit ini dapat mengurangi kemampuan fotosintesis dan hasil panen padi. Otomatis kalau fotosintesisnya terganggu, hasil padinya akan berkurang sampai 30 sampai 70%. Bapak Ibu, selanjutnya hawar daun bakteri. Hawar daun bakteri ini sebelah pojok yang paling bawah itu. Nah, itu atau Xanthomonas oryza. Nah, penyakit bakteri yang menyebabkan daun padi, gejalanya termasuk bercak-bercak kuning pada daun yang mengurangi kualitas dan hasil panen padi. Ini bisa sampai kurang, bisa sampai rugi sampai 70%. Yang terakhir yang paling pojok bawah itu, yang kanan itu penyakit patah leher atau potong leher berasal dari jamur Parvicularia yang menyerang pada fase vegetatif dan generatif, fase awal. Berarti awal ini sebenarnya sudah menyerang, makanya pencegahan dari awal sangat diperlukan untuk perkembangan potong leher atau jamur Parvicularia menyerang pada fase generatif. Nah, sampai generatif sampai terakhir. Kalau terakhir itu nyerangnya di leher pada malai padi, sehingga itu dikatakan penyakit patah leher atau potong leher. Nah, fase generatif, gejala pada daun terlihat bintik kecil dan menyerupai belah ketupat berwarna kuning dan keunguan pada bagian tengah bintik. Karena bentuknya tersebut, patah leher juga sering disebut penyakit belah ketupat. Nah, patah leher dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi hasil panen hingga 70%, bahkan gagal panen. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau itu Bapak Ibu kerugiannya sampai 70%, ya semisal Bapak Ibu semuanya ini setiap 1 hektar itu panen 7 ton. Maka 7 ton ini kalau Bapak Ibu semuanya rugi sampai 70%, maka kerugiannya berapa? 4,9 ton. Kalau 4,9 ton itu 1 kilo itu adalah 7.000 saat ini. 7.000 kali 4, maka Bapak Ibu akan mengalami satu kerugian 34 juta. Ini. Nah, ini kerugian. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu itu bisa menggunakan untuk mengamankan dari awal, itu malah justru akan meningkat 20% atau ada tambahan sampai 9,8 juta itu per hektarnya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ini pencegahan ulat dan penyakit ya, penyakit. Nah, untuk padi itu dari persemaian harus diamankan, semai diamankan. Nah, dengan menggunakan blas dan cerot itu sangat aman sekali. Yang kedua, umur 10 hari itu ada cerot blas anti Jerman, 20 hari cerot 15 anti Jerman, 30 hari cerot dan blas anti Jerman, 50 hari Tores Biostar, 65 hari ikut Tores dan Biostar, umur 75 hari Tores Biostar. Ini Pak, umur 10 hari. Nah, blas itu bahan aktifnya apa Pak? Bahan aktifnya ini Dimipo 45%. Nah, blas ini insektisida yang bersifat sistemik. Ya, sistemik itu bisa masuk pada semua batang, disemprot dari atas bisa masuk bawah. Pencegahan dari awal sangat bagus. Maka ini. Yang kedua ada cerot. Cerot ini bahan aktif imametin benzoat untuk mencegah ulat daun, terus kepek, terus walang sangit dan lain-lain. Nah,
dan ini cerot ini bisa menguatkan posisinya BLAS. Nah, yang ketiga ada anti German plus. Anti German plus ini adalah obat untuk pencegahan virus, bakteri, dan jamur. Ini artinya metil thiofanat. Nah, penggunaan ini untuk cegah, dan ini ada zat tubuhnya. Nah, ini dispray pada umur 10 hari, 20 hari, 30 hari karena ini ada CPT-nya. Nah, kalau itu disemprot penyakit hilang tapi tanaman lebih subur. Nah, malah gini Bapak Ibu semuanya. Pada musim-musim penghujan ini perlu nutrisi. Nah, nutrisi itu diberikan pada tanah biasanya bermasalah karena pH tanahnya terlalu rendah. Maka sangat memerlukan nutrisi diberikan pada daun, ditambah aja POC, pupuk organik cair. Nah, itu untuk menambah kesuburan pada tanaman. Nah, pakai 4 ini itu pada umur 10 hari, 20 hari, 30 hari. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu semuanya, pada umur 50 hari, 60 hari, 65 hari, 75 hari setelah tanam, maka kita perlukan satu tores. Tores ini bahan aktifnya nittemperam. Ini fungsinya apa? Untuk memberantas, untuk mencegah serangan dari wereng. Biasanya wereng itu kalau kelembapannya tinggi, curah hujan tinggi, rentan-rentannya umur di atas 30 hari. 50 hari ke atas itu rentan serangan wereng, maka pencegahan sangat penting. Ya, itu. Maka kita rekomendasikan dengan menggunakan tores. Ya, yang kedua menggunakan Biostar. Biostar ini bahan aktifnya propiconazole dan azoxystrobin. Nah, ini bagus. Mengapa harus terakhir menggunakan Biostar? Ada kandungan yang namanya propiconazole. Propiconazole ini kalau diberikan dari akhir ini, yang satu fungsinya untuk memberantas hama penyakit, hama bakteri, yang kedua adalah untuk sebagai pengawet, yang ketiga ini adalah untuk menekan pertumbuhan, sehingga ketika pertumbuhan tertekan yang masuk adalah pengisian akhirnya ini bisa menambah rendemen. Nah, satu bisa menambah rendemen. Nah, Bapak Ibu semuanya perlu diketahui semua tanaman itu akan meningkat hasilnya. Yang pertama adalah dia tertekan pertumbuhannya, sehingga dia kalau tertekan pertumbuhannya hasilnya akan meningkat, akan fokus pada pengisian. Nah, akhirnya rendemennya bagus. Yang kedua bebas dari hama penyakit, terutama penyakit. Kalau penyakitnya bebas, sudah dicegah dengan propiconazole dan azoxystrobin, maka peningkatan pasti bagus, pasti meningkat. Nah, nama daun benderanya bagus. Nah, ini kita jamin bisa meningkat sampai 20%. Berarti ada satu keuntungan kalau Bapak Ibu semuanya itu bisa hasilnya biasanya 7 ton, maka kalau itu ditambah 20%, maka tambah 9,8 juta. Kalau itu harga 7.000. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa disempurnakan dengan menggunakan KCL cair atau pupuk atau nutrisi untuk buah. Nah, kalau itu sudah dikasihkan itu, insya Allah ini akan meningkat melimpah. Ini Bapak Ibu ya, untuk pencegahan sebenarnya simpel untuk tanaman padi. Nah ini Bapak Ibu semuanya analisa usaha tani dan peningkatan hasil 20%. Jaminan peningkatan hasil 20% menggunakan BLAS, anti German, cerot, POC, amazol, tores, dan KCL cair. Maka kita cuma menghabiskan per hektar itu 1,8 juta, akan meningkat sampai 20%. Katakan dihitung 20% dengan hasil biasanya 7 ton, maka kita punya keuntungan, tambahan keuntungan 9,8 juta. Tapi kalau kita itu akan turun karena hama penyakit turun, katakan turun 70%, maka kita sudah mengalami satu kerugian sampai 4,9 ya. Kerugian kita ya 34,3 juta. Ini kerugian kita. Nah, kita akan rugi. Maka sangat bagus sekali Bapak Ibu kita rekomendasikan untuk menggunakan
pencegahan hama penyakit. Nah, ini solusi dari PT Zeruna Agritama. Bapak Ibu semuanya, ini yang saya sampaikan terkait dengan peningkatan hasil 20% untuk tanaman padi dan pencegahan dari hama penyakit dari PT Zeruna Agritama. Sekian dari saya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.